Pada episode ini, berjudul Pasar. Kami sudah memutuskan untuk mengubah upacara pemeriksaan Duki dari setiap 3 tahun sekali menjadi 1 tahun sekali. Ucap Kepala Tetua Xiao. Apa? Kenapa ini tidak diberitahukan kepadaku? Ucap Xiashan sebagai kepala klan Xiao dengan nada tinggi. Ini diputuskan saat sidang para tetua. Tentu saja, kepala keluarga pasti tidak setuju. Tapi itu bukan masalah lagi. Ucap kepala tetua. Benar, semua tetua sudah menyetujuinya. Tanggalnya ditetapkan 6 bulan dari sekarang. Ucap 2 orang tetua yang mendukung usulan kepala tetua. Apakah kalian sudah lupa tentang adanya aku di rumah ini? Ucap Xiao Zhan marah sampai-sampai memecah gelasnya. Jika Yan Er bisa mencapai tingkat 7, dia pasti bisa mengambil bagian dari bisnis keluarga dan membuka jalannya. Dan di masa depan, akan menjadi kebanggaan keluarga ini. Guman Xiao Zhan terdiam. Dengan kondisi tuan muda saat ini, aku ragu dia bisa lulus dari upacara itu. Ucap salah seorang tetua yang mendukung usulan kepala tetua. Jika dia tidak lulus, maka dia harus dikirim dan meninggalkan rumah utama keluarga Xiao. Itu sudah peraturannya. Tidak terkecuali anak dari kepala keluarga sekalipun. Ucap kepala tetua. Xiao Zhan khawatir dengan Xiao Yan. Mari-mari. Silahkan dibeli. Barang kualitas terbaik ada di sini. Suara seorang penjual di pasar. Zun Er tertawa kecil bahagia. Xiao Yan Gege ikut membawaku pergi belanja. Aku sangat senang. Gumam Zun Er. Tapi dia terlihat di dunianya sendiri. Aku bahkan memakai baju yang bagus karena ini. Tapi dia bahkan tidak menyadarinya. Gumam Zun Er kecewa. Xiao, kenapa ini begitu susah? Ucap Xiao Yan kesal. Guru, apa kamu bercanda? Teriak Xiao Yan mengingat kejadian sebelumnya dengan gurunya, yaitu Yao Lao. Itu hanya beberapa bahan dasar. Kenapa cerewet? Ucap Yao Lao. Violet Leaf Patchet, Bone Washing Flower, Monster Core level 1 elemen kayu. Tanya Xiao Yan. Memangnya kenapa? Tanya Yao Lao. Baiklah, tanamannya memang tidak terlalu susah. Tapi core itu sangat luar biasa mahal. Jawab Xiao Yan. Penjelasan. Monster Core. Core berbentuk murni. Mengandung energi alam. Dibuat oleh monster sebagai cadangan dari kekuatannya dan juga dapat digunakan sebagai senjata dan bahan membuat pin atau eliksir. Karena monster memiliki kekuatan yang hebat. Jadi permintaan untuk mencarinya tidak terlalu banyak. Itu hanyalah core level 1. Itu masih mudah dan masih bisa dibeli dengan uang. Ucap Yao Lao. Mudah katamu? Semua harga barang-barang ini bisa mencapai 1000 koin emas. Uang simpananku selama ini cuma ratusan koin. Ucap Xiao Yan. Itu masalahmu. Eliksir pertumbuhanku itu barang dengan kualitas tinggi. Itu tidak mudah untuk dibeli. Aku hanya menyuruhmu membeli beberapa bahan. Tapi kamu sudah mengeluh. Miskin sekali kamu. Ucap Yao Lao tanpa merasa bersalah. Oke. Kenapa kamu tidak mengembalikan dukiku saja? Teriak Xiao Yan. Tenang-tenang. Tidak perlu marah. Kamu bisa meminjam uang itu dari seseorang. Ucap Yao Lao. Mudah untuk dikatakan. Aku harus minjam siapa? Ucap Xiao Yan. Bagaimana aku tahu? Kaulah yang harus mencarinya. Jawab Yao Lao. Zun Er menghadap ke belakang. Memeriksa sesuatu. Xiao Yan Gage. Di sana ada 3 orang yang mengikuti kita. Ucap Zun Er. Xiao Yan mendengar ucapan Zun Er. Kemudian Xiao Yan melakukan Spirit Sense. Penjelasan. Spirit Sense adalah sejenis indera keenam yang sedang digunakan oleh Xiao Yan.
Mungkin hanya penjaga yang disuruh menjaga kami. Gumam Xiaoyan. Dia hanya peringkat 9. Tapi bisa dengan mudah mengetahui penjaga yang bersembunyi. Dai memang hebat. Gumam Xiaoyan. Ayo jalan. Sepertinya mereka tidak akan mengganggu kita. Ucap Zun Er. Iya. Jawab Xiaoyan. Dai tentang itu. Ucap Xiaoyan agak canggung. Zun Er mendengar dengan seksama. Itu loh. Tentang itu. Tentang kemarin yang aku tanyakan. Ucap Xiaoyan malu. Oh itu. Aku punya. Ini. Ada 1000 koin di dalam kartu ini. Apa ini sudah cukup? Tanya Zun Er sambil menyerahkan kartu berwarna hitam. Xiaoyan terkejut. 1000 keping. Kamu sangat kaya. Ucap Xiaoyan. Jika itu tidak cukup. Ucap Zun Er sambil tersenyum. Di belakang tangannya ada sebuah kartu. Yang kemungkinan lebih hebat dari kartu hitam sebelumnya. Ini sudah cukup. Terima kasih banyak. Ucap Xiaoyan bahagia. Oke, kalau gitu. Ayo kita membeli apa yang kamu butuhkan. Ucap Zun Er sambil menyembunyikan kartu yang lebih hebat dari kartu hitam. Dai apa kamu tidak mau bertanya? Kenapa aku butuh uang sebanyak ini? Tanya Xiaoyan. Jika kamu mau memberitahukannya, pasti sudah kamu lakukan. Jika kamu tidak, maka aku tidak akan bertanya. Ucap Zun Er tersenyum manis. Dai terima kasih. Ucap Xiaoyan terharu melihat ucapan Zun Er. Aku akan mengembalikannya nanti. Ucap Xiaoyan berlari menuju para pedagang. Wow, ini. Ucap Xiaoyan di depan toko salah satu pedagang. Dasar bodoh. Aku tidak membutuhkan uangmu. Ucap Zun Er. Apa kamu bercanda? Itu terlalu mahal. Untuk orang ganteng sepertiku, berikanlah diskon 20%. Ucap Xiaoyan dengan percaya diri tinggi. Sepertinya itu mampu mengembalikan rasa percaya dirinya. Gumam Zun Er tertawa kecil. Xiaoyan sudah membeli banyak barang yang dia butuhkan. Yang tersisa hanya core. Susah sekali mencarinya. Ucap Xiaoyan. Jangan khawatir. Pasti bisa menemukannya. Ucap Zun Er. Aku akan melihat-lihat di sebelah sana. Ucap Xiaoyan meninggalkan Zun Er. Xiao. Ucap Zun Er terkejut karena ditinggal oleh Xiaoyan. Astaga, dia ninggalin aku lagi. Ucap Zun Er kurang senang. Kemudian Zun Er melihat sebuah kalung yang menarik perhatiannya. Zun Er mencoba melihat lebih dekat. Nona, apa kamu menyukainya? Ini hanya 5 koin. Ucap penjual kalung tersebut. Oke, ucap Zun Er. Zun Er tersadar. Maaf, aku lupa membawa uang. Ucap Zun Er kepada penjual itu. Penjual itu tidak senang. Apa? Kamu gila? Ini terlalu mahal. Ucap Xiaoyan kepada seorang penjual. Ini sudah sangat murah. Mau beli atau tidak? Ucap penjual tersebut. 50 koin emas saja. Dan akan aku beli. Ucap Xiaoyan. Dasar Xiaoyan gege bodor. Mengajakku ikut berbelanja, dan sekarang malah mengabaikanku? Ucap Zun Er marah. Dasar sial. Kenapa tidak ada kore sama sekali? Apa hari ini? Hari kesialanku. Ucap Xiaoyan kesal. Karena tidak menemukan satu barang yang dicarinya dan menuju ke arah Zun Er. Jangan ngomong sama aku. Ucap Zun Er kesal kepada Xiaoyan. Apa ada sesuatu yang terjadi? Tanya Xiaoyan. Enggak ada. Aku akan lewat sini. Sana lakukan apa yang kamu mau. Ucap Zun Er meninggalkan Xiaoyan. Apa aku melakukan sesuatu? Sepertinya tidak. Aku memang tidak mengerti wanita. Ucap Xiaoyan.
Zun Er berjalan dengan kesal. Kemudian dia menghentikan langkahnya. Pasti core itu sangat penting. Mungkin aku tidak perlu marah. Karena hal kecil seperti itu. Kalau begitu, aku juga akan ikut mencari core itu. Gumam Zun Er. Menyingkirlah. Zun Er mendengar suara dan menoleh ke arah suara tersebut. Kemudian, ada seseorang yang jatuh tepat di depan Zun Er. Berani sekali kamu jalan di depan tuan muda. Pergi dan matilah. Pergi dari sini. Ucap beberapa pengawal Jiliao. Dia adalah seorang tuan muda kota Wudan. Keluarga Jiliao. Maaf untuk itu. Sepertinya bawahanku sudah berlebihan. Ucap Jiliao. Iya. Tidak apa-apa. Tuan muda Jiliao. Sungguh murah hati. Ucap pemuda yang jatuh di depan Zun Er dengan luka darah di wajahnya. Zun Er merasa kasihan pada pemuda itu. Bukankah itu Nona Dai Er? Ucap Jiliao melihat ke arah Zun Er. Zun Er mengabaikan Jiliao. Halo Nona Dai Er. Sudah lama tidak bertemu. Ucap Jiliao menghentikan Zun Er. Apa yang kamu mau? Tanya Zun Er. Kita sudah lama tidak bertemu. Jangan dingin begitu. Jawab Jiliao. Beberapa orang memang tidak perlu untuk ditemui. Ucap Zun Er. Jiliao tersenyum. Tolong terimalah hadiah kecil ini. Ini adalah korek kayu. Harganya 2000 koin emas. Dibuat dari kualitas terbaik Monster Core elemen kayu. Hanya ada satu di kota ini. Aku membelinya khusus untukmu. Ucap Jiliao kepada Zun Er. Monster Core elemen kayu. Gumam Zun Er. Terimalah ini Nona Dai Er. Atau aku akan terlihat bodoh di depan anak buahku. Itu sungguh memalukan. Ucap Jiliao. Xiaoyan Gege sangat membutuhkan core itu. Tapi orang ini. Gumam Zun Er. Gelang core elemen kayu ini bisa membantu mengembalikan Duki. Ini juga bisa menolongmu menjadi lebih kuat. Ucap Jiliao. Baiklah. Sini berikan. Ucap Zun Er kepada Jiliao. Baguslah. Ucap Jiliao. Memang apa bagusnya? Ucap seseorang. Apa kamu sungguh mau gelang jelek itu? Tanya seseorang sambil memegang tangan Zun Er. Untuk menghentikan Zun Er mengambil gelang tersebut.